Shalom Youth, Shalom teman-teman sekalian, pemuda-pemudi dimanapun kau berada. Kita mau kembali menyatukan hati kita mau mengucap syukur, kita berkenan karena Tuhan memperkenankan kita, amin. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan, sebab kita mau bersuka cita, kita mau menuai bersama Tuhan. Kita menyatakan Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari bertepuk sorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Kita mau bersama-sama, kita mau nyatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air. Pasti pulang membawa berkasnya. Amin Tuhan. Kami percaya setiap pujian ini menyatakan Kau Allah yang baik. Kami percaya kami akan menuai bersama Tuhan. Mari bersama-sama pemuda-pemudi angkat suaramu, katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Kami percaya yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati setiap pujian kita, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau menyatukan hati kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau nyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang layak disembah. Bawa kami Tuhan terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku.
kerinduan kita. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Mari bersama serukan, hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang mengubahkan dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Oh, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, kami memuji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oh, surga bumi penuh kemuliaan-Mu, Kau yang berkuasa, Kau yang bertata, Kau yang berdaulat. Yesus Tuhan namanya. Oh, pujilah Allah yang hidup. Segala mazmur kami, segala nyanyian kami, segala kidung pujian hanya bagi Raja. Oh, Raja di atas segala raja, Tuhan yang perkasa. Oh, layaklah Tuhan. Oh, Yesus, kiara namanya sande. Haleluya. Terpujilah Rajaku, Raja pemenang atas segala yang terjadi, Raja yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yesus, Engkau mulia, hanya bagi-Mu segala pujian, hanya bagi-Mu kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala mazmur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta.
Bapakku yang cinta. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami cintai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat perkenanan Tuhan dalam ibadah kami, bahkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memberikan segala kemuliaan, segala hormat bagi nama Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan di masa muda kami. Biarlah kehidupan kami memancarkan terang, kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi dia Tuhan. Pastor Dika Permana, biarlah Engkau memberkati dia Tuhan Yesus. Engkau menjamin kehidupannya, biarlah kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, cita-cita harapan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan oleh hambanya Pastor Dika Permana. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan kawan-kawan semua dari Youth GPDI Damai Sejahtera Medan. Hari ini kita berjumpa lagi untuk kesekian kalinya di dalam ibadah Youth malam hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang yang namanya integritas yang akan kita pelajari dari satu pribadi yang sudah nggak asing lagi, yaitu Yusuf. Tapi sebelum itu saya mengajak setiap rekan-rekan untuk kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat setiap penyertaan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh kembali lagi beribadah secara online di YouTube channel Youth GPD Damai Sejahtera, yang dimana malam hari ini kami percaya setiap firman yang ditabur pasti akan menjadi kekuatan, akan menjadi pegangan dalam hidup kami dan mengubahkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, hamba terbatas. Tapi hamba percaya Tuhan yang kami sembah tidak terbatas ruang dan waktu, yang akan memperlengkapi setiap kami, bahkan setiap jaringan yang ada di rekan-rekan semuanya, boleh Tuhan buat baik. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, buka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi di awal saya sudah sampaikan bagi setiap rekan-rekan, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya integritas dari seorang pribadi yang tidak asing lagi, yang sering sekali kita dengar namanya, yang sering sekali kita dengarkan dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, yaitu Yusuf. Siapa itu Yusuf? Kalau bahasa Betawinya dipanggil Ucup. Siapa itu Ucup? Tukang soto atau tukang sate, ya, bercanda ya teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya Yusuf. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang Yusuf atau dari integritas seorang Yusuf. Kita akan baca ayatnya di dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Kejadian pasal 39 ayat pertama sampai dengan 12. Kita akan baca sama-sama. Di layar monitor tersedia ayat firman Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan di perjalanan, gak usah buka-buka Alkitab, bisa lihat langsung. Ayatnya sudah siapkan. Kita baca sama-sama. Ayat pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala yang dimilikinya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada
atas segala miliknya, baik yang di rumahnya maupun yang di ladang. Ayat ke-6, sehingga miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis, sikapnya dan eloknya paras. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur denganku. Ayat ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di dalam rumah itu. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dan berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, kita sudah baca firman Tuhan ini cukup panjang, dari ayat pertama sampai dengan ayat 12. Kita tahu bahwa Yusuf adalah pribadi yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada Potifar. Ya, Yusuf dibeli oleh Potifar, seorang pegawai istana Firaun, dan di situ Yusuf menjadi seorang suruhannya dari Potifar. Dan kita tahu semua kisah tentang Yusuf digoda oleh Tante Pot. Ya, tapi jangan salah ya teman-teman, Potifar itu laki-laki yang menggoda istri Potifar. Kalau Potifar yang menggoda Yusuf, sudah berantakan dunia. Iyalah, kenapa begitu? Ya nggak mungkin dong laki goda laki-laki, betul? Iya, jadi yang menggoda itu adalah istri dari Potifar. Dan kita sudah tahu bahwa betapa luar biasanya integritas Yusuf di hadapan Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-10. Tolong dibuka. Ayat ke-10. Disinilah integritas Yusuf terlihat ketika ayat 9. Ayat 9 bagian terakhir. Ada perkataan Yusuf yang sungguh-sungguh luar biasa tentang menolak dari dosa yang diajak oleh istri Potifar. Yaitu perkataan demikian. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalau saudara, teman-teman baca sebelumnya, dia berkata, yang tuanku, atau maksudnya Potifar kasih kuasa kepada Yusuf adalah segala yang ada di rumahnya, bukan istrinya. Dan Yusuf mengatakan demikian. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia tahu kalau dia mengaksep, dia berkata iya kepada istri Potifar, pasti dia kehilangan integritasnya di hadapan Tuhan. Dan lihat ayat 12. Ketika perempuan itu membujuk terakhir kalinya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf malah meninggalkan jubahnya, meninggalkan bajunya, dan ia lari keluar. Pertanyaannya, anak-anak muda, ketika kau berada di posisi seperti Yusuf, kau lari keluar atau kau lari ke dalam? Iya, banyak kan pasti lari ke dalam. Menikmati bersama Tante Pot, ya kan? Tapi saya percayalah, semua teman-teman dari Youth GPD Damai Sejahtera semuanya pasti tidak demikian. Tidak ada yang mengaku maksudnya. Haleluya. Ya, saya berharap semuanya tidak seperti itu. Dan saya berharap semuanya bisa seperti Yusuf. Ketika ada tawaran untuk tidur bersama istri Potifar, Yusuf menolak dan ia lari keluar. Dan ini yang harus kita miliki sebagai anak-anak muda. Agar hari ini engkau dan aku menjadi anak-anak muda yang berintegritas di hadapan Tuhan. Katakan amin. Iya, hari ini kita harus menjadi anak muda yang berintegritas di dalam Tuhan. Kita lihat Yusuf, dia menolak tawaran Potifar.
Kalau mungkin anak-anak muda zaman sekarang dapat tawaran begitu, sikat habis, sikat bleh, ya kan? Iya dong Pak, kapan lagi? Ntar kalau udah ketahuan bilang, ya kan gimana saya nggak mau, namanya kucing dikasihkan dia terekam. Enggak gitu saudara. Makanya hari ini saya merindu setiap kita belajar untuk menjadi pribadi seperti Yusuf yang punya integritas tinggi di hadapan Tuhan. Doa saya semuanya boleh menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Jadilah anak-anak muda yang berintegritas di dalam Tuhan. Saya mencatat hari ini. Yang pertama, mengapa setiap kita harus memiliki integritas seperti Yusuf? Yang pertama, alasan yang pertama mengapa kita harus memiliki integritas seperti Yusuf atau menjadi anak muda yang berintegritas di dalam Tuhan. Yang pertama, alasan yang pertama agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah berkata iya kepada dosa. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah tergoda oleh tawaran-tawaran dosa yang iblis tawarkan. Hari ini banyak dosa yang iblis sedang tawarkan. Ya kan? Kalau kita kembali lagi, kita flashback lagi dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Adam dan Hawa digoda oleh ular untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis katakan, sesekali engkau tidak akan mati. Seperti itu juga iblis sedang memberikan tawaran kepada saudara dan saya. Sesekali nggak apa-apa kok lakukan dosa. Tuhan nggak bakal marah. Dia pasti mengampuni. Dia maha kasih. Percaya deh. Iblis harus memberikan tawaran demikian. Sesekali cobain aja minum sampai mabuk. Tuhan baik kok, nggak apa-apa. Sesekali nggak apa-apa pacaran ciuman. Nggak apa-apa, Tuhan nggak bakal marah. Sesekali setan selalu memberikan intimidasi demikian agar engkau menjadi pribadi-pribadi yang kehilangan integritas di dalam Tuhan. Dan hari ini sebagai hamba Allah, sebagai kakak rohani bagi setiap saudara, saya mengingatkan kembali. Hari ini pentingnya kau dan aku memiliki integritas di hadapan Tuhan, agar kau dan aku tidak mudah lagi jatuh ke dalam yang namanya tawaran-tawaran dosa yang iblis tawarkan. Hari ini kita harus jadi pribadi yang bisa berlari keluar atau berkata tidak ketika ada tawaran untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda, stop melakukan dosa. Sekalipun kau punya kesempatan itu, jangan pernah kau lakukan. Sebagaimana Yusuf, dia punya kesempatan untuk jatuh ke dalam dosa. Dia punya kesempatan untuk bersetubuh dengan istrinya Potifar. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia malah lari keluar. Dia menghindar dari perbuatan dosa yang akan menghilangkan integritas di dalam hidupnya. Dan hari ini, saya rindu setiap jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak muda, dari Youth Damai Sejahtera, kita harus belajar dari Yusuf. Agar apa? Agar kau dan aku tidak mudah ditipu daya oleh si iblis untuk jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, mari miliki integritas yang cukup tinggi di hadapan Tuhan. Ketika ada kesempatan, contoh, kalau teman-temanmu ngajak, ayo kita misalnya, ayo kita nonton film porno. Ya kan, ada kesempatan, mumpung orang tua gue gak ada di rumah, yuk kita nonton film porno bersama-sama. Saya kasih tahu sama saudara, katakan tidak, sekalipun kau punya kesempatan itu. Wah, gak apa-apa deh. Kadang iblis kan gitu, udah gak apa-apa, sekali-sekali. Lihat, ya ada kan dosa bisa minta pengampunan lagi. Allah memang maha kasih, tapi Allah tidak suka dirinya dipermainkan. Dengar baik. Hari ini, kalau kau mau mempunyai integritas tinggi di hadapan Tuhan, seperti Yusuf, dengar baik. Say no to sin. Apa? Say no to sin. Katakan tidak kepada dosa. Jangan accept tawaran dosa dari setan. Kalau hari ini kau pernah masuk dalam jebakan iblis, mari minta ampun sama Tuhan. Kembalikan integritasmu di hadapan Tuhan, agar kau dan aku menjadi pribadi-pribadi atau menjadi anak muda yang berintegritas di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, alasan mengapa kita harus menjadi anak muda yang berintegritas di dalam Tuhan. Yang kedua, saya mencatat
Alasan mengapa kita harus menjadi anak muda yang berintegritas dalam Tuhan. Yang kedua, agar hidup kita selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Atau bahasa mudanya saya tulis, agar perkenanan Tuhan selalu ada menyertai hidup kita senantiasa. Hari ini kita lihat ketika Yusuf menolak lari dari istri Potifar, keluar dari rumah Potifar untuk menghindari perbuatan dosa tersebut. Apa yang terjadi pada Yusuf? Yusuf difitnah, Yusuf dipenjara. Tapi lihat penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan atas hidup Yusuf. Yusuf malah setelah dari peristiwa tersebut, ketika Yusuf dipenjara, apa yang terjadi? Yusuf akhirnya menjadi perdana menteri. Dia diangkat tinggi, diangkat naik. Hari ini kalau kau dan aku mau terus Tuhan angkat naik, kita harus hidup punya integritas di hadapan Tuhan. Jangan lagi izinkan setan mengintimidasi engkau untuk berbuat dosa. Kalau hari ini kau menjadi orang yang berhasil, diberkati oleh Tuhan senantiasa, mari hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Dalam pekerjaanmu, kalau ada tawaran untuk korupsi, untuk melakukan hal-hal curang, jangan mau, jangan akses. Katakan tidak pada dosa. Amin. Iya. Jadi yang kedua, agar hari ini kau dan aku ada perkenan Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang kedua, kita harus yang namanya hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Dan hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kau dan aku hidup berintegritas di dalam Tuhan, akan ada perkenanan Tuhan. Lihat Yusuf, ketika dia hidup berintegritas, Tuhan menyertai dia senantiasa. Hidupnya Tuhan angkat naik. Dan bukan hanya itu, apapun yang Yusuf kerjakan, Tuhan selalu buat berkat. Hari ini, kalau kau dan aku mau ada perkenanan Tuhan di dalam hidup setiap kita, kuncinya hiduplah penuh integritas di hadapan Tuhan. Jangan katakan iya kepada dosa. Jangan mudah negosiasi dengan dosa. Hari ini, kalau kau tahu dosa akan membawa kita ke dalam maut, dosa akan membuat kita kehilangan perkenanan Allah. Hari ini, mari kita punya integritas yang tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya mencatat, apa yang akan kita peroleh ketika kita hidup penuh integritas di hadapan Tuhan. Tolong ditampilkan. Apa yang akan kita peroleh ketika kita hidup berintegritas di dalam Tuhan. Yang pertama saya mencatat, ketika kita hidup berintegritas di hadapan Tuhan, hal pertama yang akan terjadi dalam hidup kita, akan ada yang namanya penyertaan Tuhan. Ketika ada penyertaan Tuhan, yang kedua, pasti akan ada namanya perkenanan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkenan, apapun yang kau dan aku kerjakan, yang ketiga, Tuhan pasti akan memberikan keberhasilan di dalam hidup setiap kita. Mari hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang berani berkata tidak kepada dosa. Dan hari ini kita harus menjadi anak muda yang berintegritas tinggi di hadapan Tuhan. Jangan kau berpikir bahwa ketika kau melakukan dosa, Tuhan akan mengampuni. Terus kau bikin dosa lagi, Tuhan akan mengampuni terus. Tuhan memang maha kasih, tapi dia tidak suka dirinya dipermainkan. Jatuh sekali, kalau jatuh 2 kali, itu namanya hobi, kalau kata istri saya. Itu namanya doyan. Ya, doyan berbuat dosa. Dan hari ini, mari, sebagai hamba Allah saya mau katakan, kau dan aku harus punya integritas tinggi, seperti apa yang Yusuf miliki. Ketika ada kesempatan untuk melakukan dosa, lari keluar, jangan lari ke dalam. Jangan mengiyakan ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi, katakan tidak, lari jauh dari perbuatan dosa tersebut. Sekalipun kau punya kesempatan untuk melakukan dosa itu. Karena satu hal, ketika engkau dan aku hidup berintegritas di hadapan Tuhan, akan ada penyertaan, perkenanan Tuhan, dan keberhasilan yang akan Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Hamba sudah selesai berhenti berbicara, menyampaikan isi hatimu kepada sidang jemaatmu. Doa hamba ya Tuhan Yesus, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada, baik di Medan maupun di daerah-daerah lain, hamba doa semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Hamba doa Tuhan, agar setiap apapun yang mereka kerjakan hari ini, boleh kiranya Engkau berkenan memberkatinya. Biarlah hamba doa agar ada integritas tinggi
di hidup anak-anak muda, khususnya dari teman-teman dari Youth GPDI Damai Sejahtera. Berkati mereka, biar apapun yang mereka kerjakan, selalu Tuhan buat berhasil. Biar ada perkenanan Tuhan, selalu menyertai hidup mereka. Dan penyertaan Tuhan akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai berbicara. Hamba mau lepaskan berkat bagi hambamu, Bapak Pendeta Ricardo Sitorus, yang sudah mempercayakan hamba untuk menyampaikan isi hatimu. Berkati bersama dengan istri, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak. Berkati juga Sharon dan Gaby, Kau berkati senantiasa. Bahkan Deon juga Engkau berkati senantiasa. Biarlah kiranya setiap apapun yang keluarga ini kerjakan, bahkan dalam pelayanannya, Tuhan yang selalu buat berhasil. Terus pakai sampai kepada kesudahannya. Dan hamba doa agar tempat di mana mereka melayani di Simalingkar diberkati Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan setiap cara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan hamba lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat, rahmat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada sore menjelang malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita, anak-anaknya, untuk pesta dalam kerajaan surga. Mari semua yang disayang Tuhan, yang sudah diberkati, boleh bersama-sama saya boleh katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.